Apa ulamanya, mana? Sekelas apa ulamanya? Begitulah sekilas tanggapan dari pimpinan Robitoh Alawiyah, Ustadz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, saat ditanya oleh salah satu jamaah tentang terputusnya nasab Ba'alawi. Bahkan ada ucapan para ulama yang membenarkan pernyataan tersebut ini. Bagaimana? Apa ulamanya benar? Sekelas apa ulamanya? Ya itu kan. Ulama itu siapa? Sekelas siapa gitu? Nah kita nih kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana? Gitu. Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang menyatakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru, ulama? Hah? Misalnya ada misalnya mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini, itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai serban menyatakan itu enggak tersambung, terbukti begini-begini, ulama? Ya, malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa dilatih? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham deh? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Paling ngono omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya, yang benar itu ini apa? Ya ini sandal ini makan ini bener ini. Mau percaya kita? Wah ini hebat ini, berarti lebih hebat daripada profesor. Ya monggo aja kalau Anda mau ikuti gitu. Udahlah nggak usah dibahas. Nampaknya tanggapan tersebut menimbulkan pertanyaan dalam benak pikiran saya sebagai akademisi. Bagaimana sebenarnya standar ulama menurut Ustadz Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf? Apakah hal seperti ini akan terus terjadi, di mana objek penelitian membatasi dirinya sendiri dengan menframing para peneliti? Atau ternyata RA menganggap bahwa mereka tidak layak untuk diteliti nasabnya? Mengapa? Kenapa? Ada apa sebenarnya? Mari kita simak dan baca tulisan Kiai Haji Aimaduddin Utsman Al-Bantani bersama-sama. Menanggapi Ustadz Taufik Segaf. Lama penulis menanti jawaban Ustadz Taufik Segaf tentang 12 pertanyaan penulis, namun ia tak kunjung datang. Konsekuensinya, bila 12 pertanyaan dan narasi ilmiah yang penulis kirimkan bahwa Ba'alawi bukan keturunan Nabi tidak bisa dijawab dan dibantah, maka mereka seharusnya merasa malu untuk mengaku di hadapan publik bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Kini telah tersebar dan banyak diyakini masyarakat luas bahwa Ba'alawi bukanlah keturunan baginda Nabi Muhammad SAW. Kajian kitab nasab dan sejarah menyimpulkan bahwa pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi adalah pengakuan yang baru muncul di tengah perjalanan keluarga mereka. Hasil tes DNA menyebutkan bahwa keluarga mereka berhaplogrup J, yaitu klasifikasi bahwa mereka bukan orang Arab, apalagi keturunan Nabi. Nasab bukanlah rukun iman, di mana sebuah proposisi atau pernyataan harus diyakini apa adanya, sebagaimana ia diperkenalkan. Nasab adalah sebuah silogisme yang tidak bisa berdiri dari ruang hampa. Ia memerlukan premis pendahuluan dari masa lalu, sehingga sebuah pengakuan nasab hari ini kemudian bisa disidangkan di tengah meja ilmiah sesuai kesohihan premis masa lalunya. Ketika 12 pertanyaan penulis tidak mampu dijawab, sebuah video YouTube diunggah. Dalam video itu, tampaknya Ustadz Taufik Segaf duduk di sebuah bangku dalam sebuah pertemuan, entah acara pengajian atau lainnya. Lalu, seseorang yang tidak tampak dalam video bertanya, "Ustadz,
bagaimana kita menanggapi isu yang terkait tersebarnya terputusnya nasab Sadah Bani Alwi ini, dimana kita sebagai pencinta, kita merasa sakit hati. Bahkan ada ulama yang membenarkan ucapan ini. Belum selesai ia bertanya, Taufik memotong, siapa ulamanya? Sekelas apa ulamanya? Ya itu aja ya pertanyaannya. Lalu penanya itu melanjutkan, sama yang kedua, Ustadz, bagaimana hukumnya sumpah atas nama Allah atau kitab Al-Quran? Akan tetapi ia juga memberikan konsekuensi seperti apabila ucapan dia salah, ia akan mati, dan apabila ucapan orang itu benar, maka bisa disebutkan ucapan orang ini benar. Lalu Ustadz Taufik menjawab, ulama itu siapa? Sekelas siapa? Kita ini kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang mengatakan Imam Syafi'i berkata A, lalu ia mengatakan Imam Syafi'i keliru, ulama? Misalnya Imam Nawawi itu keliru, yang benar itu begini, penemuan saya begini, itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab mengatakan nasab Ba'alwi itu tersambung. Kemudian ada orang pakai sorban mengatakan enggak tersambung, ulama? Males. Paham ya? Itu bukan ulama, itu ulam filma. Dia bukan ulama. Ada apa diladeni? Masa ulama? Sudah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong, dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa yang diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Omongannya ngelantur. Jawaban Ustadz Taufik itu masih panjang, tetapi yang layak untuk penulis tanggapi sepertinya hanya sampai di sana, karena narasi di atas ada kaitannya dengan keterputusan nasab Ba'alwi. Jawaban lainnya agaknya tidak terlalu perlu ditanggapi karena hanya narasi apologik yang tidak pantas dijawab orang-orang berilmu. Sebenarnya jawaban Taufik yang penulis kutip itu pun tidak memenuhi standar jawaban ilmiah, tetapi itu kesempatan bagus yang bisa penulis ambil untuk mengatakan kepada masyarakat bahwa terputusnya nasab Ba'alwi itu memang merupakan sebuah kebenaran yang tidak dapat dibantah. Terbukti dari ketuanya saja ketika ditanya tentang tanggapan atau jawaban terhadap tesis bahwa Ba'alwi bukanlah keturunan Nabi Muhammad SAW, hanya mampu menjawab dengan jawaban seperti di atas. Tidak ada dalil apapun, tidak ada pendapat ulama yang disebutkan, tidak ada bantahan dari 12 pertanyaan dan narasi penulis, kecuali mengelak dan memframing bahwa yang berpendapat itu bukanlah ulama, ia hanya orang-orang di pasar. Ia mengatakan yang membatalkan nasab Ba'alwi bukan ulama, padahal dalam surat penulis selain penulis sematkan nama lengkap penulis, penulis pula tambahkan bahwa penulis adalah pengasuh pondok pesantren, ketua komisi fatwa MUI Provinsi Banten, dan pengurus LBM PBNU. Masa pengasuh pondok pesantren bukan ulama, ketua komisi fatwa bukan ulama, pengurus LBM PBNU bukan ulama? Apakah ulama itu menurut Taufik Segaf harus dari marga Ba'alwi, atau ia yang mau mengakui Ba'alwi sebagai keturunan Nabi saja? Kata Taufik, yang membatalkan nasab Ba'alwi hanya sekelas orang-orang di pasar. Ia belum tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa kiai-kiai di tempatnya berada, Pasuruan, telah mengundang penulis untuk berceramah di sana. Dan setelah ceramah, para kiai sepuh di Pasuruan mengundang penulis untuk mampir ke rumahnya, ke pesantrennya, sekedar untuk mengatakan bahwa mereka mendukung penulis, setuju dengan tesis penulis, dan agar penulis melanjutkan sosialisasi batalnya nasab Ba'alwi. Apakah kiai-kiai itu menurut Taufik hanya orang-orang di pasar? Ketika tersebar berita bahwa penulis tengah berada di Pasuruan, lalu ulama-ulama di daerah lain menghubungi agar penulis pun bersedia mampir ke rumahnya, ke pesantrennya di Magetan, Probolinggo, dan kiai-kiai di Jember. Apakah mereka bukan ulama dan hanya orang-orang pasar?
Banyak ulama-ulama yang telah menghubungi penulis agar jika penulis berada di daerahnya, penulis bersedia mampir ke rumahnya, ke pesantrennya, dan kebanyakan dari undangan silaturahmi itu belum